Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Hilda Ardiansyah, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SD Negeri Bina Budi, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Dalam kesempatan kali ini juga, saya akan memberikan kesimpulan setelah saya mempelajari modul 1.4. Kesimpulan setelah saya mempelajari modul 1.4 adalah dapat menumbuhkan budaya positif di sekolah bukan hal yang mudah untuk diwujudkan, melainkan sebuah perjalanan panjang yang bisa ditempuh dengan kolaborasi dan komitmen sebuah pihak yang terlibat seperti yang telah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa sekolah merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan dan karakter positif. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan, untuk menciptakan murid yang merdeka serta harus ada disiplin positif yang kuat. Kemudian, disinilah tugas saya untuk menuntun kodrat anak serta menerapkan nilai dan peran saya sebagai seorang guru penggerak. Sebuah visi yang telah disepakati bersama akan menuntun sebagai petunjuk arah dan tentunya dalam mencapai visi tersebut diperlukan sebuah paradigma perubahan, yaitu dengan menggunakan inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Pada tahapan bagja, segala kekuatan yang dimiliki digunakan sebagai alat dalam menjalankan prakarsa perubahan. Dalam menerapkan prakarsa perubahan, dilakukan pembiasaan-pembiasaan positif yang nantinya berkembang menjadi budaya positif. Budaya positif mengandung nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan akan membentuk murid berkarakter profil pelajar Pancasila. Selanjutnya tentang koneksi antar materi modul 1.4. Sebelumnya saya sudah mempelajari modul 1.1 tentang filosofis Ki Hajar Dewantara dalam menuntun dan membentuk karakter positif. Kemudian pada modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya modul 1.3 tentang paradigma perubahan inquiry apresiatif bagja. Dalam hal ini saya membentuk visi sekolah kemudian diwujudkan dalam budaya positif dalam rangka untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dan pada modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Selanjutnya ada pertanyaan tentang sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsepsi yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu tentang disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi hukuman dan penghargaan, kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Maka, jawabannya yang pertama adalah tentang disiplin positif dan teori kontrol. Disiplin diri merupakan cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan serta mampu bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, karena tindakan yang diambil berdasarkan pada nilai-nilai kebijakan. Yang kedua, tentang teori motivasi. Seseorang akan melakukan suatu tindakan karena dilatar belakangi oleh sebuah motivasi. Begitu juga murid akan melakukan suatu tindakan karena memiliki motivasi. Ada yang dilatar belakangi motivasi ekstrinsik atau untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman atau untuk memperoleh pujian dari orang lain. Dan ada yang termotivasi secara intrinsik atau menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya adalah yang ketiga tentang hukuman dan penghargaan. Hukuman maupun penghargaan adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang melemahkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya.
hukuman akan meyakinkan bagi murid dalam jangka waktu yang lama. Begitu juga penghargaan yang diberikan secara terus-menerus akan memberi dampak buruk. Selanjutnya, posisi kontrol guru. Dalam melaksanakan restitusi, guru memiliki 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dan untuk membentuk murid dengan identitas sukses dan memiliki kontrol terhadap dirinya sendiri, maka guru sebaiknya berperan sebagai manajer. Selanjutnya, yang kelima adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Begitu juga saat murid melakukan tindakan yang negatif yang bertentangan dengan nilai kebajikan, murid merasa gagal melalui salah satu kebutuhan dasarnya. Dan yang keenam adalah keyakinan kelas. Di sini, keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh anggota kelas. Murid akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Selanjutnya adalah tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Proses dialog ini digambarkan ketiga sisi pada segitiga. Selanjutnya, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang saya alami adalah menjadi lebih bersabar dalam menghadapi murid ketika melakukan tindakan yang melanggar nilai kebajikan. Mencoba menggali alasan serta motivasi murid melakukan hal yang negatif tersebut sehingga mengetahui kebutuhan dasar apa yang masih gagal mereka penuhi. Dengan memposisikan diri dalam posisi manajer dan menerapkan segitiga restitusi, maka murid akan menyadari kesalahan dan mengubah dirinya menjadi pribadi yang lebih kuat sesuai dengan keyakinan. Pertanyaan selanjutnya adalah tentang pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda. Pengalaman yang pernah saya alami adalah dulu saya lebih sering memberikan konsekuensi pada murid yang bermasalah. Namun, sekarang bergeser dengan memberikan restitusi ketika murid melakukan kesalahan. Saya berusaha mengajaknya berbicara dan menanyakan alasannya. Mengapa melakukan hal tersebut? Jika murid mau terbuka menceritakan penyebabnya, baru saya menanyakan, apakah hal yang dilakukan melanggar keyakinan kelas? Setelah itu, bersama-sama mencari solusi untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga murid mampu mengontrol dirinya dan menjadi pribadi yang lebih kuat lagi. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana perasaan Anda sekarang ketika melihat hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat senang dan bersemangat karena ingin melihat murid-murid saya nanti merasa lebih aman, nyaman, dan bahagia. Walaupun melakukan kesalahan, tetapi harapan saya mereka akan mampu memperbaiki kesalahannya dan menjadi pribadi yang lebih kuat lagi. Sehingga dengan pembiasaan-pembiasaan positif ini, maka akan tumbuh disiplin positif dalam diri saya. Dan pertanyaan selanjutnya adalah, menurut Anda terkait pengalaman dan penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik saya lakukan adalah
sudah tidak menempatkan diri pada posisi kontrol sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Namun, saya sudah mulai menerapkan posisi kontrol sebagai manajer walaupun masih bertahap. Dan hal yang perlu diperbaiki adalah saat menerapkan tahapan segitiga restitusi masih kurang pengetahuan saya dalam membuat pertanyaan sesuai tahapannya. Saya berharap kedepannya saya akan lebih memanfaatkan ini dalam melaksanakan tahapan segitiga restitusi. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi mana yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Jawabannya, posisi kontrol yang sering saya terapkan sebelum mempelajari modul ini adalah sebagai teman atau pemantau. Saat menempatkan diri saya sebagai teman, murid saya merasa dekat dengan saya. Namun, mereka belum mampu menumbuhkan motivasi intrinsik saat memperbaiki kesalahan dan cenderung kurang menghargai saya sebagai gurunya. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba menempatkan diri pada posisi manajer. Perbedaannya adalah inisiatif murid itu sendiri. Sehingga saya merasa senang karena murid mampu mengontrol dirinya sendiri menjadi murid yang lebih baik lagi. Kemudian, pertanyaan selanjutnya adalah, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelum mempelajari modul ini, ada tahapan pada segitiga restitusi yang pernah saya terapkan, yaitu tahapan menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Saya sering menguatkan murid dengan berkata, wajar sebagai manusia melakukan kesalahan. Namun, kita juga bisa memperbaikinya serta menanyakan alasan apa mereka melakukan kesalahan. Hanya saja, saya belum mengaitkan pada 5 kebutuhan dasar manusia. Pertanyaan selanjutnya, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda paling penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Jawabannya, hal yang terpenting dipelajari dalam menumbuhkan budaya positif adalah bagaimana cara agar langkah-langkah melakukan restitusi ini dapat menjadi keyakinan semua guru di sekolah. Mengingat masih ada guru yang menganggap bahwa dengan memberikan hukuman dan konsekuensi mampu mendisiplinkan murid, serta bagaimana menjalin kolaborasi antara semua pihak di sekolah dalam mewujudkan nilai-nilai kebajikan dalam menumbuhkan budaya di sekolah. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi modul 1.4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.